Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Sugio dalam pelajaran agama. Hari ini kita mau bahas tentang tradisi masyarakat. Ada di halaman 217 buku paket yang revisi. Yang revisi halaman 217. Sebelum melanjutkan pembahasan tentang tradisi, mari kita awali dengan doa bersama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, kami akan belajar tentang tradisi masyarakat kami. Bantulah kami agar dapat memahami segala sesuatu yang disampaikan kepada kami, sehingga nantinya dapat bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga bersyukur dan berterima kasih karena sampai hari ini kami bisa berkumpul bersama teman-teman kami setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bicara tentang tradisi, apa itu tradisi? Ya, tradisi itu kebiasaan anak-anak. Dalam masyarakat kita ada banyak tradisi. Di Papua misalnya di halaman 221 ada tradisi bakar batu. Ya, ada tradisi bakar batu. Apa itu tradisi bakar batu? Lalu ada di baliknya juga ada tradisi potong jari. Wah, serem itu ya. Tradisi potong jari. Gimana Pak Sugio potong jari itu? Tentu nanti bisa kita baca ya. Mari kita lihat, kamu bisa baca yang ada di situ ya. Masyarakat asli Papua memiliki tradisi yang terbilang unik, yaitu bakar batu. Dalam ritual bakar batu ini, masyarakat satu kampung, satu suku, atau bahkan beberapa suku berkumpul untuk mengadakan jamuan makan bersama. Makanan yang disajikan biasanya adalah daging babi, umbi-umbian, dan sayur-sayuran. Bakar batu adalah cara memasaknya. Ritual ini tidak dilaksanakan di dalam rumah atau bangunan, melainkan di tanah lapas yang luang. Tanah lapang yang luas, balik ya. Untuk menyelenggarakan ritual ini, semua orang berbagi tugas. Ada yang mencari babi, mencari sayur-sayuran, mencari ubi-ubian, mencari daun-daunan, mencari kayu bakar di hutan, mengumpulkan batu, dan menggali lubang di tanah untuk bakar batu. Setelah semuanya siap, batu-batu akan dibakar hingga menjadi sangat panas. Sementara itu, lubang yang sudah dibuat akan dilapisi daun pisang. Selanjutnya, batu-batu panas dimasukkan dan di atasnya ditata daun-daunan, ubi-ubian, serta sayuran yang telah disiapkan. Orang banyak yang berkumpul menunggu masakan mereka matang sambil bercengkrama, bermain, atau bersenda gurau. Setelah semua daun mengering dan daging matang, lubang dibongkar lagi dan semua makanan diambil keluar. Makan bersama pun dimulai, semua orang kebagian, dan inilah kesempatan yang baik untuk berkumpul, bekerja sama, membangun tali silaturahmi, dan memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat itu. Kerap kali ritual bakar batu menjadi cara untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka, misalnya perang suku. Nah, mari kita lihat ya videonya sebentar. Ya, ada yang ikat-ikat kayu, dalam persaudaraan. ada yang cari sayuran. Ada yang potong-potong Suasana kayu. inilah yang kental banget saat aku berada di tengah-tengah masyarakat distrik Ilu, sebuah distrik di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Buat ngerayain momen bahagia, masyarakat Papua emang biasa nih ngadain tradisi bakar batu. Ini dia, batunya diambil dari mana? Batunya diambil dan ditata di atasnya. Acara Bakar perayaannya sampai macam-macam. panas. Kelahiran, pernikahan, atau penobatan kepala suku. Rangkaian tradisi bakar batu emang panjang banget. Lamanya bisa sampai 2 hari. Dimulai dari persiapan kerangka kayu untuk tempat membakar batu, sampai proses penyusunan batu-batu tersebut. Tradisi ini disebut dengan tradisi bakar batu karena batu-batu yang ada nih benar-benar dibakar sampai nanti warnanya kehitaman dan sampai benar-benar panas kurang lebih 1 sampai dengan 2 jam. Jadi nanti batu-batu yang panas ini akan diletakkan nih di atas tumpeng. Bakar batu. Banyak sekali. Masalah berapa kampung bisa bisa. Ada yang ngambil daun-daunan. Lihat tuh, jadi di tradisi bakar batu, makanan yang udah matang langsung diangkat terus ditaruh di tengah lapangan. Udah mateng. Alasnya nggak perlu repot, ya taruh di rumput aja. Anu sih.
Makanannya banyak banget. Ada ayam, sayur, sampai ubi. Ayam itu kita sebutnya telo ya. Matang ini Mama. Mama, ayo kita makan sebelah sana. Iya, sana. Sana. Duduk sama-sama. Oh, biarpun ini dimasaknya pakai batu, nggak digoreng atau apa, tapi itu saudara. Alah. Itu ya, itu tradisi bakar batu. Ada lagi tradisi potong jari anak-anak. Oh, sebelum ke situ, ada tradisi ini apa ini? Lompat batu Nias ya, dari daerah Nias. Potong jari di halaman 223. Gambar yang kita lihat bukanlah gambar seorang ibu yang jarinya memang buntung. Di masa lalu di kalangan suku Dani di lembah Baliem, Papua, orang sengaja memotong jarinya setiap kali mengalami peristiwa yang menyedihkan. Jika ada keluarganya yang meninggal, ibu akan memotong satu jarinya sebagai ungkapan duka cita dan bela rasa kepada keluarga yang meninggal itu. Bagi mereka, perbuatan ini merupakan ungkapan rasa cinta dan solidaritas sebagai keluarga. Dengan tindakan itu, mereka akan selalu ingat pada orang-orang terkasih yang sekarang sudah meninggal. Hingga saat ini masih ada orang yang melaksanakan tradisi itu. Ngeri ya, tradisi potong jari. Ini Nias, lompat batu Nias. Ini di mana ya? Ya, lompat batu. Gimana sih Pak Sugio lompat batu ini? Contohnya. Cepatkan ya. Ya, terbang ya. Lompat lagi. Cia. Ini apa sih? Tujuannya apa? Menunjukkan kedewasaan. Jadi seorang pria kalau sudah bisa melompati batu, dia dianggap sudah Ini dari Nias. Ada lagi tradisi, apalagi Pak Sugio? Macam-macam ya. Tradisi ini berasal dari Nias yang terletak di sebelah barat Sumatera, tepatnya di desa Bowomataluo, di puncak bukit yang ada di Kecamatan Vanayama, Kabupaten Nias Selatan. Acara ini merupakan ritual budaya sebagai simbol kedewasaan pemuda Nias. Ya, jika seorang pemuda sudah mampu melakukan lompatan dengan sempurna, dia dianggap telah dewasa dan matang secara fisik. Itu dia maksud tradisi. Ada lagi ritual tiwah Kalimantan Tengah. Macam-macam ya. Ritual tiwah prosesi menghantarkan roh leluhur sanak saudara yang telah meninggal dunia ke alam baka dengan cara menyucikannya, memindahkan sisa jasadnya dari liang kubur menuju tempat yang bernama sandung. Ya, tulang belulangnya dikumpulkan. Ada apa lagi Pak Sugio? Banyak. Kebu-kebuan Banyuwangi. Wah, ini ya, kebu-kebuan. Apa maknanya? Ritual ini diadakan setahun sekali pada tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di desa Alas Malang, Singojuru, Banyuwangi yang berkaitan dengan budaya agraris khususnya siklus tanam padi. Upacara ini gabungan antara upacara minta hujan bila terjadi kemarau panjang atau rasa syukur bila panen berhasil dengan baik kebu-kebuan. Cocok nih, anak-anak suka pasti main di sawah kayak gitu. Mapa silagate dong Toraja adu kerbau. Banyak banget anak-anak tradisi di negara kita tuh banyak. Nah, ini Rambu Solo. Pas kalian lempati aja ya. Karapan sapi, nah ini dia Madura. Karapan sapi, balapan sapi, bukan balapan kuda, balapan sapi, sapinya dinaiki kayak gitu. Karapan sapi dilatar belakangi oleh tanah Madura yang kurang subur untuk pertanian. Sebagai gantinya, orang-orang Madura mengalihkan mata pencarian sebagai nelayan untuk daerah pesisir dan beternak sapi yang sekaligus digunakan untuk bertani khususnya dalam membajak sawah atau ladang. Dalam lomba ini, sepasang sapi yang menarik semacam kereta dari kayu. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter dan lomba pacuan dapat berlangsung sekitar 10 detik sampai 1 menit. Pendek banget ya. Upacara Kasodo, tulisannya Kasada,
Bromo. Nih, upacara kasada di Bromo. Ada lagi apa Pak Sugio? Banyak ini anak-anak. Ngaben di Bali ya, membakar jenazah, dibakar sampai jadi abu. Pembakaran kremasi ya kalau bahasa kita ya, dikremasi. Ngaben kalau di Bali. Bagian dari tradisi mereka. Potong jari Papua tadi ya Pak Sugio sudah tunjukkan. Berarti ini artinya sudah berapa orang-orang yang dikasih sudah meninggal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 orang yang meninggal. Kasihan. Tapi banyak yang sudah tidak melaksanakan sekarang tradisi itu. Nah, anak-anak, Yesus pun juga punya tradisi loh anak-anak. Yaitu apa? Tradisinya Yesus apa? Sunat, itu bagian tradisi dari Tuhan Yesus. Ada di halaman 224, kamu baca sendiri. Lalu 225 yaitu dari Lukas ya, bab 2 ayat 41 sampai 52 juga sama, Yesus berada di bait Allah. Jadi Yesus pun hidup dalam tradisi masyarakat Yahudi. Ya, kita pun juga sama, kita hidup dalam tradisi masyarakat Indonesia. Di Malang ya ada macam-macam tradisi, misalnya mendoakan arwah 7 hari, 40 hari, 1 tahun, itu bagian dari tradisi. Ada mungkin kakek kita juga ya mengirim sesajian untuk nenek moyang, itu bagian dari tradisi. Kenduren untuk piton-piton ya, misalnya mama atau siapa saudara hamil 7 bulan itu ada upacaranya, ada piton-piton. Anak usia 40 hari ada acaranya. Jadi itu bagian dari tradisi anak. Kita tidak bisa lepas dari tradisi yang ada di sekitar kita. Yesus pun juga sama. Apa itu tradisi? Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang, ya. Kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Dilakukan berulang-ulang dalam waktu lama dan diwariskan turun-temurun. Tradisi yang sesuai dengan rencana keselamatan Allah biasanya menyenangkan, diikuti orang banyak, mempererat tali persaudaraan dan mendidik generasi muda. Tiap suku mempunyai kekasan, kebiasaan, tradisi budaya masing-masing. Ritual bakar batu dari Papua, rumah gadang dari Sumatera Barat, tari kecak dari Bali, tedak siti, ritual orang Jawa. Kebanyakan tradisi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia berkaitan dengan bahasa, agama, bangunan, kesenian, ritual, dan sebagainya. Terkait dengan agama di Indonesia ada berbagai macam agama, ya. Semua agama percaya pada Tuhan, pencipta alam semesta. Karena itu harus saling menghormati dan bukan saling menjelekkan. Kita hidup rukun. Sebagian besar tradisi yang ada dilestarikan bahkan dikembangkan. Tradisi selalu muncul dalam kebersamaan. Tradisi adalah sarana untuk mempertahankan kebersamaan dan menandai identitas kelompok orang atau suku. Tradisi menyebabkan terjadinya interaksi, silaturahmi, dan komunikasi. Tuhan Yesus datang tidak hanya untuk mempertahankan tradisi, tetapi juga untuk menyempurnakannya. Ya. Jadi anak-anak, kita hidup di tengah-tengah tradisi. Yesus tidak menolak tradisi, dia mengikuti. Tetapi kalau tidak baik, ya tidak diikuti. Ya. Oleh Yesus disempurnakan, diperbaiki. Maka pesan dari pelajaran kita hari ini adalah bahwa kita hidup dalam tradisi. Apakah diizinkan mengikuti tradisi? Diizinkan, tetapi juga kita harus mengevaluasi kalau tradisi itu tidak baik. Dulu di Bromo itu ya, yang dikorbankan dalam upacara itu bukan binatang, tetapi manusia. Jadi seorang manusia dilempar ke sana sebagai kurban. Tapi itu diperbaiki. Nah, contoh tradisi-tradisi seperti itu yang diubah karena memang tidak baik membunuh manusia itu. Ya. Kita juga bersyukur pada Tuhan karena kita di tengah-tengah kita, di sekitar kita ada tradisi yang membantu memperkaya kita, membuat kita hidup rukun dengan sesama, membuat kita semakin mengagungkan kebesaran Tuhan. Ya. Baik anak-anak, cukup untuk pelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Sebelum ditutup dengan doa, ini lagu-lagu tradisi ya, ada Bungong Jempar, Rek Ayu Rek, ada Ampar-ampar Pisang, ya, Pulau Bali, Apuse, dan lain sebagainya. Ya. Baik anak-anak, cukup pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Ya Tuhan, syukur dan terima kasih atas penerangan-Mu, sehingga kami dapat memahami arti tradisi yang berkembang dalam masyarakat kami. Bantulah kami agar dapat menghargai sekaligus bersikap kritis terhadap berbagai tradisi yang berkembang, sehingga apapun yang kami lakukan bersama dapat membuahkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami semua. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dadah.